nekat melintas di depan pos TNI. Anggota KKB Papua langsung diringkus. Terlibat banyak kejahatan. Tribun Jogja, Kong, Papua. Seorang anggota KKB Papua yang juga keponakan pentolan kelompok separatis di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Yomison Murip ditangkap oleh tim gabungan TNI Polri. Keponakan Numbuk Telenggen tersebut ditangkap tanpa perlawanan di depan pos-pos TNI di Kampung Wako, Distrik Gom, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Rabu tanggal 5 April tahun 2023 kemarin. Numbuk Telenggen diketahui merupakan salah satu anggota KKB Papua yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejumlah kasus kejahatan di Papua. Saat ini Yomison Murip masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Puncak. Dikutip dari Tribun Papua, dan Rem 172 PVY Brigjen Sri Widodo membeberkan kronologi penangkapan keponakan Numbuk Telenggen tersebut. Menurut Brigjen Sri Widodo, penangkapan anggota KKB Papua tersebut bermula dari informasi yang diterima oleh tim gabungan TNI Polri soal keberadaan 6 orang yang mencurigakan. 6 orang tersebut menggunakan beberapa kendaraan dan bergerak berpencar. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Satgas Pamtasionif Rider 303 SSM dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan yang lewat di depan pos TNI yang ada di Kampung Wako. Yomison Murip yang saat itu mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX pun tak luput dari pemeriksaan petugas. Petugas gabungan kemudian menemukan bukti kalau dia merupakan anggota KKB Papua dan langsung mengamankannya. Pukul 11.42 waktu Indonesia Timur dilakukan pemeriksaan terhadap satu orang yang mencurigakan yang menggunakan motor KLX dan ditemukan bukti foto dan video yang bersangkutan berhubungan dan merupakan anggota KKB, ujar Widodo melalui pesan singkat, Kamis tanggal 6 April tahun 2023. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti saat menangkap Yomison Murip. Dari Yomison Murip, personel kami mengamankan barang bukti berupa uang tunai 4,7 juta rupiah, 1 buah KTP, 1 buah noken, 1 buah HP, dan lainnya, kata Widodo. Sementara itu Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengungkapkan setelah diamankan, Yomison Murip langsung dibawa ke Polres Puncak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Faizal memastikan, Yomison Murip sudah masuk dalam salah satu daftar pencarian orang (DPO) dan memiliki beberapa catatan kejahatan. Sepak terjang Yomison Murip, menurut Brigjen Sri Widodo, Yomison Murip merupakan anggota KKB yang sering beraksi di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Setelah diperiksa, Yomison Murip mengaku sebagai keponakan dari Numbuk Telenggen, pimpinan KKB, dan mengenal sosok Lekagak Telenggen yang merupakan pimpinan tertinggi KKB di wilayah Puncak. Sementara menurut Kombes Faizal Ramadhani, Yomison Murip pernah terlibat dalam sejumlah aksi kejahatan. Di antaranya, penembakan terhadap tukang ojek bernama Udin yang meninggal dunia pada tanggal 14 April tahun 2021 di Kampung Eromaga, Distrik Omukia. Dia juga terlibat pembakaran tower BTS pada tanggal 3 Januari tahun 2021 dan pembakaran helikopter APMI 815 milik PT Ersa di Bandara Aminggaru pada tanggal 11 April tahun 2021. Yomison juga terlibat penembakan terhadap anggota Ops Nemangkawi pada tahun 2021 lalu di Kampung Olenki, pada tanggal 27 April tahun 2021 lalu, tutur Faizal. Penembakan tukang ojek Udin, tukang ojek Udin 41 ditembak mati KKB Papua di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua, dibawa ke Timika, Kabupaten Mimika, Kamis tanggal 15 April tahun 2021. Kepala Bidang Humas Polda Papua Komjen Ahmadi Mustafa Kamal mengungkapkan kronologis kejadiannya. Dikatakan, pada Rabu tanggal 14 April tahun 2021, tim gabungan mendapatkan informasi telah terjadi penembakan di Kampung Eromaga, Kabupaten Puncak. Mendapati laporan tersebut tim langsung mendatangi TKP. Jelasnya, tim gabungan tiba di TKP. Selanjutnya tim mengevakuasi korban ke Puskesmas Ilaga menggunakan mobil ambulans. Pukul 14.35 waktu Indonesia Timur, korban tiba di Puskesmas Ilaga selanjutnya. Dilakukan visum et repertum, korban ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada saat perjalanan pulang ke kota Ilaga setelah mengantar penumpangnya dari pedalaman, ungkap Kamal.
Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri S.I.K. menyatakan, korban ditembak saat pulang ke Ilaga usai mengantar penumpang. Dari hasil visum di Puskesmas Ilaga, korban tewas akibat luka tembakan. Ada 2 luka tembakan di tubuh korban, di bagian kepala tembus pipi kanan dan di bagian dada kanan tembus pinggang sebelah kiri, singkat Kapolda. Menurut Matius, pelaku penembakan merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Legakak Telenggen. Kami akan menindak tegas kelompok ini agar tidak terjadi lagi kasus-kasus penembakan yang menimpa warga. Saat ini personil gabungan masih melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata, tegasnya. Kapolda juga mengimbau warga Puncak untuk membatasi aktivitas keluar rumah. Selain itu, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Ilaga agar membatasi aktivitas dan tidak keluar dari Kota Ilaga guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, imbau Kapolda. Korban Udin bukan warga asli Papua, tetapi berasal dari daerah Bujung Awo atau Bawo, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Udin merantau ke Papua bersama sang istri, Sabrina. Jenazah Udin dibawa ke Timika, Kabupaten Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Makassar. Jenazah dibawa menggunakan pesawat berbadan kecil dari Bandara Aminggaru Ilaga ke Bandara Moses Kilangin Timika didampingi istrinya Sabrina dan rekannya Muhdwi Akbar Ilham. Jenazah tiba di Timika pukul 9.26 waktu Indonesia Timur kemudian dijemput rombongan dari organisasi Palawasiri, Napace Timika. Selanjutnya, jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Mimika untuk ditangani. Setelah pengurusan di kamar jenazah RSUD, jenazah kembali dibawa ke Bandara Moses Kilangin untuk diberangkatkan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menggunakan pesawat Sriwijaya Air. Ketua Palawasiri, Napace Timika, Abdul Rahman mengatakan, setiba di Makassar jenazah akan dibawa ke kampung halamannya di Bujung Awo atau Bawo, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan.